Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang ada dalam wilayah Republik Indonesia. Secara geografis, Bali terletak antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Relief dan topografi Pulau Bali di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Secara administratif, Provinsi Bali terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibu kota Provinsi Bali. Bali merupakan salah satu pulau kecil yang terkenal akan keindahan alam, budaya, serta keseniannya yang berkembang sangat pesat, sehingga menjadi salah satu ikon pariwisata di Indonesia. Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali, memanjang dari barat ke timur. Kabupaten Buleleng berbatasan dengan Kabupaten Jembrana di bagian barat, Laut Bali di bagian utara, Kabupaten Karangasem di bagian timur, dan 4 kabupaten yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, dan Bangli di bagian selatan. Kabupaten Buleleng memiliki garis pantai di bagian utara yang panjangnya mencapai 157,5 km. Semua kecamatan di Kabupaten Buleleng memiliki pantai, kecuali Kecamatan Busung Biu dan Sukesade. Secara keseluruhan, luas wilayah Kabupaten Buleleng adalah 136.588 hektar atau 24,25% dari luas Provinsi Bali. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng merupakan daerah berbukit yang membentang di bagian selatan. Sedangkan di bagian utara, yakni sepanjang pantai merupakan dataran rendah. Di antara perbukitan tersebut, terdapat beberapa gunung yang sudah tidak aktif. Selain itu, Kabupaten Buleleng juga mempunyai banyak sungai besar dan kecil, sebagian di antaranya merupakan sungai tada hujan. Seperti halnya di tempat lain di Indonesia, di Kabupaten Buleleng hanya dikenal 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara administratif, Kabupaten Buleleng dibagi ke dalam 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Grogak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busung Biu, Kecamatan Banjar, Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sukesade, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubu Tambahan, serta Kecamatan Tejekule. Dari 9 kecamatan ini, Kabupaten Buleleng terbagi dalam 148 desa dan kelurahan. Kota Singaraja sebagai ibu kota Kabupaten Buleleng merupakan kota yang dibangun dalam kurun waktu yang cukup tua, lebih dari 400 tahun yang lalu. Berbagai peristiwa penting dan bersejarah, kota ini pernah menjadi saksinya, mulai dari zaman kerajaan hingga zaman kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, kota Singaraja pernah menjadi ibu kota wilayah Sunda kecil di bawah pimpinan Mr. I Gusti Ketutpuja yang meliputi wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Kemudian, kota Singaraja juga pernah menjadi ibu kota NIT, Negara Indonesia Timur, di bawah pimpinan Anak Agung Gede Agung. Karena hal tersebut, maka desa-desa yang terbentuk di wilayah seputaran Kabupaten Buleleng juga merupakan desa-desa tua yang syarat dengan nilai sejarah dan budaya yang sudah sepatutnya untuk digali dan dilestarikan. Berbagai jejak sejarah dan budaya yang telah berkembang sejak dulu hingga kini merupakan bukti dari kejayaan warisan budaya masa lalu. Salah satu di antaranya adalah kain tenun songket yang berkembang di Desa Pekraman Beratan Samayaji, Kelurahan Beratan, Kecamatan Buleleng. Kain songket yang mengandalkan kualitas serta motif yang khas ini pernah berjaya sebelum kemudian menjadi tersingkirkan oleh kain yang lebih murah buatan pabrik.
posisi geografis kelurahan kami ada paling ujung selatan di Kecamatan Buleleng sebagai pintu masuknya Kecamatan Buleleng. Kelurahan Beratan hanya punya satu lingkungan yang namanya lingkungan Panipuri. Mengenai batas-batas, di sebelah selatan yaitu berbatasan dengan Kelurahan Sukesade, di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Paket Agung, di sebelah utaranya berbatasan Kelurahan Grigudi, di sebelah timurnya berbatasan dengan lingkungan Bakung, Kelurahan Sukesade. Jadi jumlah penduduk kami tidak mencapai 1000, hanya sekitaran 900 jiwa yang terdiri dari 230 kakak. Nah, itu pun mata pencaharian warga masyarakat kami itu beraneka ragam. Satu sisi ada buruh serabutan, satu sisi ada pegawai negerinya, satu sisi ada pengrajinnya, satu sisi juga ada yang terjun di bidang pariwisata. Namun sayangnya karena potensi yang kita punya itu yang di bidang pengrajinnya, masalah pengrajin songket dan tenunnya itu sangat-sangat sulit sekarang untuk lagi untuk untuk dimajukan. Apa sebab? Karena sudah barang pasti itu kendala karena masalah terbentur bahan baku yang sangat mahal, pengerjaan yang sangat lama, dan yang tidak kalah pentingnya untuk pemasarannya yang sangat sulit. Kami namanya Desa Pakraman Beratan Samiaji. Nah, karena Beratan otomatis ada kaitannya dengan Ulun Danu Beratan, Pak. Word kita, asli kita awalnya memang dari sana. Kami, terah kami, wangsa kami adalah Pande. Otomatis kami mengerjakan agaloh agandring. Agaloh agandring itu yang galoh, yang cewek, yang perempuan mengerjakan tenun songket, yang laki-lakinya mengerjakan emas dan perak, baik itu bokor, aksesoris dan lain sebagainya. Nah, kita di sini semenjak Raja Panji Sakti kita sudah ada di Beratan, Pak. Ya, jauh-jauh sebelumnya kita sudah ada di Beratan, dan semenjak kita ada di Beratan itu kita sudah mengerjakan agaloh agandring itu. Jadi desa kami itu namanya Desa Pakraman Beratan Samiaji. Tidak dibagi menjadi banyak, kami hanya satu. Kemudian kelurahan kami namanya Kelurahan Beratan. Sejarah kami singkat begitu saja. Kemudian di Buleleng itu ada 2 beratan namanya, Pak. Kami berkembang di Desa Petemon, Dusun Beratan, Desa Petemon, Kecamatan Seririt itu. Jadi kami jauh-jauh hari sebelumnya memang sudah ada di Beratan semenjak Raja Kibara Panji Sakti seperti ini. Samayaji itu adalah untuk mempersatukan kita, Pak. Dulu mungkin di Beratan itu terbagi menjadi pande, beberapa pande. Ada yang datang dari Tenganan Penggerisingan, ada yang datang dari Ulun Danu Beratan dan lain sebagainya. Nah, begitu masuk ke Beratan, kita disamakan menjadi Samayaji. Itu penggalan katanya ada berbagai makna, Pak. Ada yang mengatakan Samaya pun ke janji, aji ini ke agung. Berarti janji yang agung, bahwasanya kita adalah sama gitu. Sama dalam arti semuanya pandai, tidak ada yang lebih tinggi tingkatannya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang memenggal sama dan aji kan. Sama ini ke patuh, Pak. Aji ini ke harga, patuh harganya kan. Berarti kita ini semuanya sama, tingkatannya sama, tidak dibagi menjadi kasta-kasta begitu. Itulah makanya kami di Beratan itu namakan Desa Pakraman Beratan Samayaji. Sama semuanya begitu. Songket Beratan itu, Pak, sudah merupakan home industry, mata pencaharian ibu-ibu kami di Desa Pakraman Beratan Samiaji niki. Bahkan kami besar sampai saat sekarang ini karena hasil kerajinan songket. Kita makannya dari sana dulu, Pak, dari mata pencaharian home industry itu. Di setiap rumah tangga itu ada. Kemudian ibu-ibu itu sangat bangga sekali mengerjakan hasil tenun songket ini. Terbukti, Pak, jam 4 pagi sudah bangun semuanya.
Dan kami pun ikut bangun Pak, karena suara songket orang menenun itu sangat merdu sekali Pak. Kelentung, kelentung, brong gitu. Itu yang membangunkan kami setiap jam 4 pagi. Tapi sekarang karena sudah tergerus dengan zaman, bunyi itu sudah tidak ada lagi. Hanya 1 orang, 2 orang saja mengerjakan, sehingga bunyi itu kurang menggaung, kurang keras suaranya. Tapi kalau dulu, jam 4 pagi itu semangat-semangat ibu-ibunya itu sangat luar biasa. Nah kami tidak pernah melupakan itu Pak. Kami besar sampai sekarang makannya dari hasil kerajinan songket tenun khas Beratan itu sekarang. Seni tenun merupakan hasil kerajinan tradisional berupa kain yang terbuat dari benang, serat kayu, kapas, dan lain-lain dengan cara memasukkan benang secara melintang pada lungsi, yakni jajaran benang yang terpasang membujur. Kualitas hasil tenunan biasanya dinilai dari mutu bahan, keindahan tata warna, motif, dan ragam hiasnya. Seni tenun ini berkaitan erat dengan sistem pengetahuan, budaya, kepercayaan, lingkungan alam, dan sistem organisasi sosial masyarakat pemilik warisan budaya kerajinan tenun bersangkutan. Karena hal tersebut pula, maka hasil kerajinan tenun di masing-masing daerah di Bali tidak sama dan memiliki ciri khas tersendiri. Untuk diketahui juga, kain tenun bukan hanya keterampilan masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, melainkan juga bentuk identitas budaya. Kain songket bukan hanya berfungsi sebagai penutup tubuh atau busana, tetapi juga mencerminkan aspek estetika dan spiritual yang kaya akan simbol dan makna. Selain itu, kerajinan songket juga menunjukkan identitas kelompok masyarakat pendukungnya. Pada zaman dahulu, kain songket ditenun menggunakan alat tenun tradisional yang sederhana, dikenal dengan istilah tunun cak-cak. Proses pembuatannya masih tetap seperti dahulu, dengan mempertahankan kualitas kehalusan dan hasil akhirnya. Oke, berbicara tentang songket, saya berbicara sebelumnya tentang keberadaan songket dan parak di Beratan, yang memang kita sudah ketahui itu dari zaman kerajaan Paji Sakti. Nah, tenun songket yang di Desa Pakraman Beratan Semayaji itu mayoritas dilakukan oleh kaum ibu-ibu yang kita kenal dengan sebutan orang tua kita dulu Agaloh Agandring. Nah, Agalohnya ini adalah kaum ibu-ibu yang melakukan tenun songket, merupakan pekerjaan rutin setiap harinya di Desa Pakraman Beratan Semayaji. Dan ini ada beberapa spesifikasi atau tipe daripada pekerjaan mereka, dari bentuk kamen, sabut, udeng, dan antam. Nah, dari 4 jenis tenunan yang ibu-ibu lakukan itu, ada motif-motif tertentu yang juga sudah dikreasi oleh khusus memang seniman ibu-ibu kita yang melakukan itu. Ada yang motif Patre Punggal, kemudian Patre Sari, kemudian ada set mingmang, ada tapuk manggis, ada temosan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bagian daripada kamen, terutama itu ada kamen ngebek yang biasanya untuk kaum ibu-ibu atau perempuan, dan pinggiran itu untuk kaum laki-laki. Alat tenun cak-cak adalah sebuah alat untuk menenun benang menjadi tekstil atau kain. Alat ini biasanya dibuat dari kayu yang didesain sedemikian rupa, yang kemudian digerakkan dengan memfungsikan tangan. Fungsi dasar alat tenun ini sebagai tempat memasang benang-benang lungsi, agar benang pakan yang kemudian menjadi motif kain songket dapat diselipkan di sela-sela benang lungsi untuk dijadikan kain. Secara umum, bentuk dan mekanisme alat tenun dapat berbeda-beda, namun fungsi dasarnya tetap sama.
Pembuatan kain songket merupakan sebuah proses kreatif yang memadukan antara unsur seni, kreativitas, teknik pewarnaan, inovasi, serta kualitas, sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Proses menenun songket dengan alat tenun cak-cak yang biasa dilakukan di Bali cukup rumit dan memerlukan keahlian serta ketelitian yang cukup tinggi. Berbagai proses kreatif dilakukan mulai dari penciptaan motif, teknik pewarnaan, pemilihan benang, hingga proses pemintalan. Selain itu, untuk menjaga kualitasnya, diperlukan juga pemilihan bahan benang dengan kualitas tinggi, serta warna-warna kekinian, namun dengan tetap mengedepankan motif-motif tradisional. Proses pembuatan kain tenun secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 4 tahap, yaitu proses pembuatan benang tenun, dulu dilakukan dengan mengolah kapas menjadi benang, sekarang membeli benang yang sudah tersedia di toko. Pewarnaan, pembuatan motif, serta penenunan. Dalam proses nganyen ini bahan yang diperlukan adalah panyinan. Nah, ukuran untuk panyinan ini disesuaikan dengan apa yang akan dibuat. Niki salah satunya adalah ada anteng, ada udang, ada saput, kemudian kaman. Panjangnya niki disesuaikan dengan ukuran daripada proses bahan-bahan yang akan diproduksi. Salah satu bahan atau alat yang dipergunakan nanti sebelum desainer menentukan desainnya seperti apa, niki yang kita sebut dengan serat. Serat niki adalah prosesnya nusuk benang yang tadi dianjinin oleh pengrajin, kemudian masuk satu-satu melalui lubang-lubang niki. Dibantu dengan jarum niki, masuknya satu-satu sejumlah hampir ribuan niki, ya, yang akan masuk. Kemudian baru digulung sebelum didesain oleh seorang desainer. Yang paling rumit pekerjaan bagi pengrajin adalah dalam proses nusuk. Nusuk niki memasukkan 700 sampai 800 benang satu persatu ke alat ini yang disebut dengan serat. Jadi sebelum didesain menjadi desain yang dikehendaki oleh pemesan. Selanjutnya adalah proses nyasah. Yaitu alat-alat yang diperlukan dalam proses nyasah adalah pandalan yang paling utama, kemudian seleran, dan alat-alat yang lainnya. Nah, kemudian seleran ada ditaruh di atas benang ini, tujuannya adalah untuk tetap menjaga agar benang tersebut rata di saat digulung di pandalan. Selanjutnya proses nuduk namanya, yaitu membuat desain. Kemudian alat-alat yang sekarang diperlukan ini lebih kompleks. Nah, selanjutnya proses akhir daripada pembuatan tenun songket adalah yang sedang dilakukan oleh Ibu Komang, yaitu alat-alat yang diperlukan adalah semua benang yang sudah didesain tadi oleh sang maestro. Kemudian di sini ada blade yang saya pegang, kemudian ada bumbungan. Nah, ini yang disebut dengan pandalan, dan keseluruhan daripada alat-alat yang membantu proses ini adalah disebut dengan cak-cak. Bungan cak-cak, kemudian ada prorogan di sana yang sifatnya untuk menjaga jatuhnya atau saat blide dan bumbungan ini dilempar. Kemudian ada benang-benang yang untuk motif yang diperlukan untuk proses terakhir adalah benang yang warna-warni. Nah, tergantung sekarang dengan desain yang